Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tria Afriani. Saya bertugas di SDN Celitan 01 Pagi. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 3 dengan tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Untuk memenuhi tugas praktik uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan dari rumah? Alhamdulillah. Hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Bu Guru meminta tolong kepada Nabil mempersiapkan dan memimpin ke depan. Silakan Nabil. Duduk siap. Berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Membaca doa. Bismillah. Halo Bandung, Ibu kota periangan. Halo Bandung, ibu kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Selang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. sudah siap belajar? Sudah. Mana siap-siapmu? Coba kalau sudah siap belajar hari ini, perhatikan dulu pakaiannya, rapikan dulu pakaiannya. Oke, kursinya, mejanya dirapikan. Baik. Kalau sudah dirapikan, sekarang keluarkan alat tulisnya. Dulu ya. Oke. 3 kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, Raja Muda Karaya, jaya, jaya, yes. Jaya, jaya, yes. Semoga kita jadi orang yang ya. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat.
Kita semua hebat. Nah, oke anak-anak. Bu Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Wah. Coba lihat sekitar benda-benda yang ada di kelas ini. Ada apa aja, Nabil? Tipek. Tipek. Apa ada lagi? Yang di sekitar di kelas ini? Meja. Meja, betul. Ada apa lagi, Alvara? Lemari. Lemari. Ada apa lagi, Welona? Tempat pensil. Tempat pensil. Nah, benda-benda yang kalian sebutkan ini disebut benda padat. Kenapa disebut benda padat? Karena dia bentuknya keras, padat. Nah, anak-anak, ternyata Nabil hari ini bawa air minum. Isinya air. Ya, Nabil, coba Bu Tri minta tolong bukain. Nah, apakah air ini bentuknya padat? Tidak, dia bentuknya cair. Ya, tuh. Karena bisa mengikuti tempatnya. Lalu yang ketiga ada lagi. Benda yang tidak terlihat. Contohnya seperti angin. Nah, anak-anak kalau di luar berasa suka ada yang angin sepoi-sepoi lewat? Ya. Apakah itu benda padat? Apakah itu benda cair? Itu adalah benda gas. Iya. Gas itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Yang terlihat contohnya apa? Ayo, yang terlihat. Asap. Asap, betul. Asap merupakan benda gas. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 tentang perubahan wujud benda dan satuan berat. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran tentang perubahan wujud benda, peserta didik menyimpulkan informasi tentang perubahan wujud benda dengan siklus perubahan wujud benda. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran tentang berat benda, peserta didik menganalisis alat ukur yang tepat digunakan untuk mengukur berat benda dengan benar. Nah, anak-anak, kita tadi sudah menyebutkan 3 jenis benda. Benda apa aja tadi? Ayo Nabil. Padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Nah, benda-benda tersebut ini bisa mengalami perubahan wujud benda. Oke, supaya anak-anak lebih paham, kita lihat video tayangan berikut ini ya. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Oke, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menggulir. Yang keenam, mengkristal atau menghabur atau istilahnya deposisi. Nah, anak-anak tadi sudah melihat 6 siklus perubahan wujud benda. Ada yang bisa menyebutkan apa saja itu siklus perubahan wujud benda? Tadi ada 6 macam. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa saja, yo? Contohnya, ayo, Imam yang tahu apa aja tadi siklus perubahan wujud benda? Mengembun. Ya, Menguap. ya, Mencair. cair. Menyumblim, mengkristal, menguap, mencair, membeku, apa lagi ya? Menyumblim. Oke, ada 6 siklus perubahan wujud benda. Bu Guru tanya, kalau dari benda padat ke cair disebut apa ya? Mencair.
cair. Contohnya peristiwa dari benda padat ke cair, contohnya bagaimana Alfara? Dari benda padat ke cair contohnya es batu yang mencair. es batu yang dipanaskan lama-kelamaan akan mencair. Coba ada lagi tadi contoh peristiwa dari benda cair menjadi padat. Disebut apa? Benda cair menjadi Dari cair menjadi padat. membeku. Membeku. Contohnya apa Nabil membeku? Membeku yang air putih dimasukkan ke dalam freezer akan membeku menjadi es batu. Iya, betul. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat siklus perubahan wujud benda. Anak-anak, nanti akan Bu Guru bagikan LKPD-nya. Oke? Anak-anak, dibawa alat dan bahannya? Bawa. Coba dipersiapkan alat dan bahannya. Baik, sudah siap alat dan bahannya? Sudah. Baik, sekarang mohon buat siklus perubahan wujud benda dengan teman-teman kelompok kalian. Ibu akan menilai kerjasamanya dan kekompakannya, serta kerapian kalian dalam membuat siklus perubahan wujud benda. Silahkan boleh mulai dikerjakan. Semuanya? Sudah. Baik, Bu Guru minta tolong nanti untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk itu, untuk kelompok Nabil dan kawan-kawan silahkan maju ke depan. Untuk kelompok lain mohon diperhatikan ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ijar. Saya dari kelompok Bunga Anggrek. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Nabil, Ainindya, dan Anissa. Benda dibagi menjadi 3 bagian, seperti padat, cair, dan gas. Benda padat contohnya es batu, dan benda cair contohnya air putih, dan benda gas contohnya asap. Satu, benda padat ke cair disebut mencair. Contohnya es batu yang mencair menjadi air. Dua, benda cair menjadi padat. Contohnya susu yang diolah menjadi es krim. Tiga, benda gas disebut mencair menjadi gas disebut menguap. Contohnya parfum yang disemprotkan ke pakaian. Satu, benda gas ke cair disebut mengembun. Contohnya air dicampur es batu yang ditaruh di gelas kaca. Gas kepadat disebut mengkristal. Contohnya pembuatan garam. Tiga, padat ke gas disebut menyumbat. Contohnya kamper yang dimasukkan ke dalam lemari, lama kelamaan akan menjadi kecil. Ya, silakan. Oke. Anak-anak, kelompok Bunga Anggrek sudah mempresentasikan hasil perubahan wujud benda. Bu Guru meminta tolong untuk kelompok lain memberi tanggapan. Apakah yang sudah dikerjakan kelompok Bunga Anggrek itu sudah baik, dan yang dipaparkan dan dipresentasikan itu apa sudah baik? Coba Wilona. Bu Guru ingin mendengar tanggapan Wilona. Bagaimana penampilan kelompok Bunga Anggrek? Sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus. Ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Coba, ya, Fajri, coba beri tanggapan kepada kelompok Bunga Anggrek. Sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bunga Anggrek. Silahkan Izar untuk menutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat bisa kita timbang menggunakan alat ukur benda, alat ukur berat. Nah, anak-anak, apa saja sih alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur benda-benda tersebut? Apakah benda padat, benda cair, benda gas semuanya bisa ditimbang? Enggak. Ataukah hanya benda-benda tertentu saja yang bisa ditimbang? Ya, coba kita saksikan video berikut ini. Batu untuk mengukur berat. Yang pertama adalah timbangan badan, digunakan untuk mengukur berat badan. Biasanya satuannya adalah kilogram. Kemudian yang kedua, timbangan warung atau timbangan kodok, digunakan untuk mengukur bahan yang dijual di warung atau di pasar. Satuannya biasanya gram atau kilogram. Kemudian yang ketiga adalah timbangan berat atau timbangan duduk, digunakan untuk mengukur hasil panen seperti beras, kedelai, jagung, dan sebagainya, atau barang yang ada di dalam karung atau peti. Satuannya biasanya adalah kilogram. Kemudian yang keempat adalah timbangan kue. Nah, anak-anak tadi sudah menyimak alat ukur timbangan
Nah, ada alat ukur timbangan yang disebut dengan analog. Contohnya seperti ini, Bu Guru bawa. Nah, ini merupakan timbangan untuk mengukur suatu benda, disebut timbangan analog. Ada lagi nggak timbangan untuk mengukur benda yang anak-anak tahu? Contohnya apa? Ayo Pak Nabil. Timbangan gantung. Timbangan gantung, itu untuk mengukur apa ya? Baik. Baik. Ada lagi yang untuk mengukur benda? Ada lagi yang tahu? Apa? Izar. Timbangan badan. Timbangan badan, untuk mengukur apa? Mengukur badan. Mengukur berat badan. Kalau yang Bu Tria bawa ini untuk mengukur apa ya? Iya, kue bisa. Apakah bisa diukur untuk menimbang badan? Tidak bisa. Apa bisa digunakan untuk menimbang bayi? Tidak bisa. Kalau kita ukur benda-benda padat, contohnya misalnya mentega, bisa? Untuk mengukur coklat misalnya, menimbang. Iya, misalnya untuk menimbang air, apakah bisa? Bisa. Oke, anak-anak, bagaimana kita praktikkan yuk cara menimbang berat suatu benda. Ya, anak-anak disiapkan alat dan bahannya. Baik, Bu Guru akan membagikan LKPD yang kedua. Nanti hasil pengukuran yang kalian timbang dituliskan di laporan ini ya. Oke, baik. Silakan anak-anak sekarang mulai menimbang bendanya satu persatu. Kemudian tuliskan di LKPD yang kedua. Silakan kerjakan dengan bersama-sama. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik, silakan duduk ke tempat masing-masing. Oke, anak-anak, mari kita dengarkan salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya dalam menimbang barang. Silakan untuk kelompok Alvara dan teman-teman maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa. Saya ingin memperkenalkan nama anggota kami. 1 Wilona, kedua Rama, ketiga Alvara. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil pengamatan satuan berat. Nama benda garam, beratnya 200 gram. Gula beratnya 1000 kilogram. Teh beratnya 800 gram. Susu beratnya 600 gram. Benda apakah yang paling berat? Gula. Benda apakah yang paling ringan? Garam. Urutkan benda tersebut dari mulai yang paling ringan sampai terberat. Garam, susu, teh, gula. Oke, baik. Kelompok Bunga Matahari sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Tadi ada 4 benda yang diukur. Apa saja ya Mustafa? Gula, garam, susu, dan teh. Iya, betul.
Apakah itu benda padat semuanya? Tidak. Tidak. Apa saja yang benda padat? Gula, garam, Nah, gula dan garam. Lalu apa sajakah benda cair tadi yang kalian timbang? teh, susu. Air teh dan air susu. Nah, Bu Guru ingin meminta tanggapan dari kelompok lain. Bagaimana hasil presentasi dari kelompok bunga matahari? Silakan, ini dia memberi tanggapan bagaimana tadi hasil kerja kelompoknya. Sudah cukup bagus. Oke, sudah cukup bagus. Oke anak-anak, silahkan Mustafa untuk menutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok bunga matahari. Silakan duduk. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda dan mengukur benda. Nah, anak-anak, coba Bu Guru tanya, tadi perubahan wujud benda itu ada 6. Apa saja ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa saja tadi ya? Silakan Nabil. Cair, membeku, menyembling, mengkristal, mengembun, menguap. Iya, betul. Terima kasih Nabi. Nah, tadi juga kita sudah mengukur suatu benda. Anak-anak menggunakan satuan kilogram atau menggunakan satuan gram tadi, ayo. Satuan gram. Satuan gram. 1 kilogram itu sama dengan berapa gram? 1000 gram. 1000 gram, betul. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah selesai pembelajarannya. Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru mengucapkan terima kasih atas semangatnya dan atas kerjasama yang baik antar kelompok. Oke, anak-anak, kita sudah mengerjakan tadi soal evaluasi. Apakah anak-anak mengalami kesulitan mengerjakannya? Tidak. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi awal sampai akhir, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Sudah cukup paham semuanya? Sudah. Baik. Untuk itu Bu Guru akan memberikan tugas di rumah. Anak-anak membaca tema 3, subtema 3, pembelajaran 6, halaman 174. Silakan anak-anak baca di rumah. Dan besok kita akan bahas bersama-sama materinya. Oke anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Nabil menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Duduk siap. Berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Membaca doa.